aparat statusnya E1 tidak tahu apa-apa, tidak pernah dilibatkan dalam hal-hal berkaitan dengan rencana PLTP, tapi menyatakan dukungan. Kalau hari ini kau lepas kau punya lahan, itu barang mau buat apa? kemudian kau mendapat semua bantuan, ini kau mau bertani di mana? Tuh dampak positif negatif itu dibuka semua. Sampaikan secara jujur, jangan ada yang ditutup-tutupi. Oke. Itu pernyataan Bupati yang kita pegang sampai hari ini. Apa pelaksanaan di lapangan? Tidak ada. Itu melenceng jauh. Halo pendengar sahabat KTN, berjumpa lagi bersama saya Lia di salah satu tempat yang mungkin lain dari yang lain karena kami sekarang lagi posisinya lagi di Lembata. Tempat di mana tempat di mana kita akan membahas segala hal yang berkaitan dengan kebijakan publik di NTT. Kebetulan karena kami tim KTN lagi sedang ada di Lembata, kami tertarik untuk membahas satu isu yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan di Lembata. Ini sebenarnya isu provinsi ya, tapi Lembata juga salah satu tempat yang menjadi berkembangnya isu ini menjadi jelas karena salah satu titiknya itu ada di Lembata, yaitu isu geotermal. Jadi kami mencoba untuk membahas lebih dalam bagaimana polemik geotermal ini terjadi di Lembata. Sudah hadir bersama saya Ketua Forum Komunikasi Pemuda Atakore, Kakak Hans Lejap. Andreas Lejap. Kakak Andreas Lejap, Kakak. Terima kasih Kakak sudah mau berkesempatan hadir. Terima kasih juga sudah mengundang. Jadi waktu kemarin saya komunikasi dengan beberapa aktivis di Lembata, mereka bilang kalau saya mau bahas tentang geotermal di Lembata, siapa yang kira-kira pas untuk saya wawancara. Dan semua merekomendasikan hal yang sama. Harus wawancara Kakak Ance Lejap. Oh, iya. Karena beliau yang tahu persis masalah geotermal di Lembata. Nah Kakak, kemarin saya waktu di Kupang, saya sempat undang Walhi. Iya. Bahas khusus tentang geotermal juga. Tapi waktu itu kami masih bahas secara umum yang terjadi di NTT. Tapi KTN, kami semua tim KTN, terus kita semua, saya juga tahu bahwa geotermal ini juga salah satu isu yang paling kuat sedang dibicarakan di Lembata, karena di Lembata juga satu titik. Malah kalau di yang lain itu banyak ada pro, kebanyakan kontra ketimbang pro. Di Lembata lain misalnya. Malah ada yang pro lagi. Itu yang kadang-kadang kami juga, Lembata agak beda ini. Jadi Kakak, semenjak beberapa tahun terakhir, pemerintah dan PLN itu mendorong pengembangan geotermal di sejumlah titik di NTT. Salah satu titiknya itu ada di Lembata. Di Atadei khususnya. Rencana itu kita semua tahu bahwa rencana ini tidak berjalan mulus karena masih banyak kontra dari masyarakat, khususnya dari masyarakat. Kira-kira sekarang Kakak bisa ceritakan secara garis besar penolakan atau pro dan kontra yang ada di Lembata tentang geotermal itu seperti apa sebenarnya? Oke, baik, terima kasih. Ini memang hal yang menarik dan kami sendiri masih konsisten menolak kan. Nah, sedikit gambaran bahwa rencana PLTP ini bukan baru tahun 2020-an. Untuk di Lembata ya? Untuk di Lembata ya. Nah, jadi rencana ini sudah dari 2002. Oh, dari 2002? Dari 2002. Jadi di tahun 2002 itu masuk perusahaan yang juga didampingi oleh beberapa pihak pemerintah. Sabar, 2002 itu Lembata sudah apa ya? Sudah kabupaten. Sudah kabupaten sendiri. Bupatinya siapa waktu itu? Waktu itu masih penjabat atau? Masih pejabat kayaknya. Masih pejabat. Belum Pak Ande Manuk? Belum kayaknya. Kayaknya saya sendiri tidak ingat tanggal dan bulan pasti ya, karena referensi yang kami dapat penggalian informasi ke mantan sekdes, kemudian beberapa tokoh masyarakat yang di kampung berhasil, yang informasi yang kami gali itu orang masuk awal itu tahun 2002. 2002 itu tahun sudah ada isu geotermal di Lembata. Isu itu sudah masuk. Terkhususnya tuh ini saya bahas dari skop Watu Awer sendiri ya, di Atakore. Jadi 2002 itu mereka sudah masuk ke sana. Dalam rencana
untuk melakukan eksplorasi awal, studi pendahuluan. Nah, kemudian dia berjalan ke tahun 2004 itu kan dilakukan pengeboran 2 titik kan. Sudah sempat pengeboran. Sudah pengeboran 2 titik. 2004 ya? 2 well pad. Satunya di Atakore sendiri, satunya di Dubai Heraka. Kemudian Itu desanya berjauhan atau dekat? desanya berdekatan, langsung berbatasan tuh, tidak langsung berbatasan, langsung berbatasan. Nah, kemudian 2007, nah itu ada insiden antara pemilik lahan dengan Pemda. Oke. Karena informasi yang kami peroleh itu waktu itu Pemda yang bertugas untuk membebaskan lahan yang akan dilakukan pengeboran. Jadi 2002 mereka masuk, ada insiden juga. Kemudian ke 2004 itu melakukan pengeboran. 2007 konflik. 2007 konflik pembebasan lahan nih. Oke, sudah ya. Oke. Nah, nanti 2010 itu baru dilakukan studi banding. Pertama kali. Jadi studi banding ini dilakukan setelah pengeboran. Setelah pengeboran. Oke, Jadi, terus? Nah, kemudian kan vakum diam nih, selama ini kan diam. Informasi berikutnya dimenang tenderkan oleh PLN Nusra. Nah, itu sekitar tahun 2017-18 kayaknya. Oke. Nah, Tapi kalau mau ngomong geothermal listrik ini kan memang pemain tunggalnya cuma PLN kan? waktu perusahaan yang ngebor itu perusahaan lain. Oh, perusahaan lain. Oke. Belum bukan Perusahaan PLN lain itu yang ya? bekerja sama dengan Kementerian SDM. Oh, Nah, oke. seperti itu. Dan informasi yang sempat kita dengar dahulu itu sebenarnya harus sudah bisa action di tahun 2012. Oke. Nah, kemudian setelah itu kan Stuba 2010, kemudian tidak berhembus lagi, informasi selanjutnya tidak ada tindak lanjut lagi. Kita dengar bahwa PLN memenang tender itu sekitar 2018, 17-18 ya. Oke. Nah, dan yang masyarakat ketahui itu tuh di tahun 2021. Tahu apa? Mengetahui bahwa ada staf orang-orang tertentu, para ahli yang turun ke desa. Oke. Nah, sementara kalau kita lihat dokumen UKL UPL, nah itu sebenarnya sudah ada izin prinsip yang dikeluarkan oleh Bupati Pak Yance almarhum. Itu kalau tidak salah izin prinsip di tahun 2020. Izin prinsip ya? Izin prinsip. 2020. Iya, izin prinsip 2020. Jadi dia punya sejarah panjang. Panjang sebenarnya. Nah, beberapa hal seperti izin prinsip ini sendiri ini sebenarnya tidak diketahui banyak oleh warga. Dan saya sendiri itu baru mengetahui itu di 2024 setelah balik studi banding. Karena saya juga peserta yang diberangkatkan untuk studi banding Itu di mana? di PLTP Kamojang. Jadi awal di 2010 juga warga setempat juga diberangkatkan ke PLTP Kamojang. Kemudian 2024 juga sama. Diberangkatkan ke PLTP yang sama. Hanya menariknya tuh begini. Nah, saat studi banding kita yang terakhir ini ke PLTP Kamojang itu ada pernyataan dari Pak Petrus Gero. Waktu itu menjabat sebagai Ketua DPR. Oke. Nah, beliau itu mengatakan begini bahwa kali ini baru studi banding yang benar-benar masuk dalam site. Sementara mereka yang dahulu itu hanya menonton dari luar. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi yang di ATD, rencana PLTP ATD itu kan memang sudah dari dulu ya. Nah, tapi kalau kita lihat berdasarkan penetapan lokasi-lokasi lain, itu sebenarnya ada 3 lokasi di Kabupaten Lebata sendiri. Satu di Atadei, itu satu di Omesura atau Buya Suri, kemudian satu di antara Nagawutu dan Wulandoni. Oh, jadi ada 3 kecamatan. Jadi sebenarnya ada 3 titik. Ada 3 titik di Iya, Lembata. titik Lembata. Yang titik berpotensi lah. Tapi sekarang lebih fokusnya ke ATD. Fokusnya ke Atadei. Itu fokusnya ke Atadei seperti itu. Nah, kalau misalkan geothermal di Lembata sedikit, ini kan kakak akhirnya membentuk forum komunitas pemuda Atakore. Ini bisa dijelaskan dulu, ini sampai terbentuk forumnya ini kenapa? Oke, baik. Ini Jadi isinya siapa-siapa di dalam, terus tujuannya apa? Oke, jadi banyak orang yang beranggapan bahwa forum itu mungkin hasil inisiatif kami ya. Oke. Sebenarnya tidak begitu. Jadi setelah kita pulang dari studi banding, kan banyak orang berpendapat ya,
warga, baik ada yang di kampung, yang di luar kampung, yang di rantauan, semua ini kan berpendapat nih. Berpendapat apa semua, dan inisiatif membentuk forum itu oleh saudara-saudara mereka yang ada yang di luar, yang lagi di rantauan, dan yang ada di kampung. Oke. Jadi akhirnya banyak orang bilang, oh karena dia ketua forum, jadi pasti dia yang inisiatif, atau tidak? Tidak. Karena mereka bentuk dulu dalam sebuah wadah grup WA, kemudian kita lain ditambahkan dalam situ, seperti itu. Nah, kemudian kita saling diskusi semua, akhirnya bersepakat bersama bahwa mari kita bentuk sebuah forum. Ya, seperti itu. Yang kebetulan karena kakak ada di Lembata, kakak lah yang ketua forum. Mereka yang memandatkan, mempercayakan lah. Ya, karena tidak mungkin ketua forumnya di luar kan. Kira-kira kakak, tadi kan kalau kita dengar dia punya sejarah panjang sampai kakak mereka membentuk forum untuk geotermal ini, saya jadi tanda tanya apakah masalah geotermal ini sudah secara pemahaman, secara edukasi ke masyarakat itu sudah merata atau belum? Atau jangan sampai sekarang masyarakat juga belum tahu, khususnya di Watu Awer kan? Iya. Di Watu Awer. Kalau di Watu Awer, dari pengalaman yang kita lakukan, dan itu bukan di kampung Watu Awer saja ya, sampai ke kampung Lowokoba. Itu dekat jauh? Dekat saja, karena dia tuh dusun dari Atakore. Oke. Nah, jadi di Watu Awer sendiri berapa kali kita lakukan edukasi, dan juga di kampung Lowokoba. Referensi yang kita gunakan tuh itu berbasis data, dokumen ya. Data tuh dapat dari mana? Data itu saya dapat dari staf PLN UIP Nusra sendiri. Oke. Dokumen UKL, UPL. Data itulah yang kita pakai untuk kita terangkan ke warga masyarakat. Seperti itu. Kita tambah lagi dengan beberapa referensi yang kita bisa googling, kita di YouTube, dampak-dampak kerusakan PLTP, misalkan di Mataloko, kemudian di berbagai tempat yang lain kan. Nah itu kita kumpulkan, dan ini kita kasih warga untuk melihat, menonton, membaca, seperti itu. Jadi memang tujuan kita itu memberikan edukasi, biar warga itu paham benar. Betul. Paham benar. Karena begini, tahun 2002 itu tuh terjadi pertengkaran sebenarnya. Terjadi pertengkaran di rumahnya kakak Frans yang adalah sekdes waktu itu. Jadi sebenarnya ada toko-toko di kampung itu yang menghendaki, karena mereka datang mau mengatakan untuk melakukan penelitian. Kemudian ada toko di kampung yang menghendaki untuk memberikan sosialisasi kepada semua warga masyarakat. Tapi suaranya itu dibungkam. Dibungkam oleh pejabat. Ada satu mantan anggota DPR yang ikut serta saat itu kan membungkam warga bahwa kamu diam, kamu tidak tahu apa-apa. Nah, sehingga para toko itu dan pemilik lahan ini kan merasa bahwa kenapa dibentak seperti itu. Akhirnya mereka juga balik bentak, akhirnya bubar malam itu. Nah, seperti itu. Cari hal orang tadi ini susah. Jadi sebenarnya banyak hal yang selama ini dipahami warga, itu mereka lebih tahu ke dampak-dampak positif. Nah, sementara apa dampak-dampak negatif, dampak langsung dan dampak ikutan itu mereka tidak paham. Itu yang kita berikan edukasi biar berimbang kan. Yang positif kamu sudah tahu dari dulu nih, karena itu kan selalu dimainkan kan. Dari tahun 2004 itu kemudian berlanjut sampai ke tahun 2024 kan selalu dimainkan yang dampak positif. Dampak positif saja. Dampak negatif kan tidak pernah. Nah, kita coba buka sisi lain ini, biar warga juga memahami dengan baik. Iya, kalau untuk NTT ini contoh dampak negatif yang contoh paling nyata itu ada di Mataloko itu. Mataloko, iya. Dan Mataloko kan saya sendiri kan sudah ke sana kan. Oh iya, kakak sudah sampai di sana. Saya sudah ke sana. Dan kakak sudah merasakan betul-betul dia punya dampak buruk sekali. Itu ngeri sekali. Iya. Ngeri sekali di Mataloko. Lihat yang di video itu juga, aduh. Ketika saya lihat dia punya dampak negatif di Mataloko, baru saya membayangkan ke Lembata. Saya kan suami juga tadi kan, jadi kamu lihat kamu ya tidak ada geotermal saja, kamu air sudah susah mulai begitu. Kalau geotermal masuk lagi, terus tidak tahu kamu hidup seperti apa itu di atas. Jadi saya itu kan begitu ke sana Mataloko itu kan saya ke lokasi PLTP kan, dan minta kawan di sana untuk coba kau harus bawa saya ke lokasi semburan lumpur liar itu. Nah, memang selama ini mungkin banyak orang yang menganggap kan bahwa
biasanya lumpur itu tuh pasti di elevasi yang sama dengan titik pengeboran atau kan lebih rendah. Iya. Kan begitu. Kan di Mataloka kan terbalik. Titik pengeboran justru di bawah, semburan lumpur liarnya itu kan Ada di atas. lebih tinggi dari itu. Iya, baru yang lebih parahnya lagi itu apa titik semburan lumpur panasnya itu tuh dia melebar. Dia melebar. Dia melebar. Jadi kalau lama-lama akhirnya kita membayangkan kembali ke Lapindo. Jadi saya tuh punya dokumentasi pribadi karena langsung di lokasi. Nah, berkaitan dengan Mataloka ini menarik sebenarnya karena hal ini saya pernah ungkapkan dalam bentuk pertanyaan. Itu waktu kita di auditorium PLTP Kamojang. Oke. Nah, jadi saat dibuka forum untuk tanya jawab kan saya bertanya nih, kira-kira apa sebenarnya yang terjadi sehingga muncul luapan lumpur liar di Mataloka ini yang jauh dari titik pengeboran. Karena awal kan muncul juga dekat titik pengeboran, kemudian kan dibangun tembok keliling kan, kemudian muncul lagi yang lumpur liar di atas yang di lahan warga itu. Nah, setelah saya bertanya begitu kan ada salah satu anggota DPR provinsi, saya kurang ingat namanya, itu ibu. Nah, dia tuh langsung menyanggah. Dia bilang, oh ini hoax, jangan bahas hoax, ini apa semua dan sebagainya. Kan beliau itu mengaku bahwa dia juga orang setempat, orang Mataloka kan. Nah, jadi dia menyampaikan itu dengan semangatnya, oh ini hoax, tidak benar apa semua. Makanya dia bilang begini, saya akan cari waktu untuk turun langsung ke Atadei untuk mau bisa meyakinkan warga. Nah, setelah dia habis membantah itu, kemudian Pak Bobi Sitorus, staf PLN UIP Nusra, itu langsung mengklarifikasi bahwa semburan lumpur liar itu benar adanya. Iya. Tetapi itu lebih ke di saat musim hujan. kan faktanya kan tidak demikian ya. Iya. Seperti itu. Dan itu diadvokasi dari media luar loh. Iya, kan banyak sekali media luar yang datang advokasi. Jadi betul-betul independen, tidak ada. Apalagi kalau mereka sampai berpikir bahwa ada yang mau main isu ini kan. Iya. Waktu itu kan mereka sempat bilang bahwa lebih banyak ke karena mereka memang tidak mau mendukung. Bukan tidak mau mendukung, tapi memang dampak negatifnya lebih banyak ketimbang dampak positifnya kan. Kemarin sih waktu diskusi dengan Walhim, satu hal yang saya sayangkan itu ketika macam kayak kasus di Mataloka, ketika ada dampak negatifnya, yang menjadi tanda tanya itu bagaimana covering terhadap masyarakat, tanggung jawab lah, minimal karena ini proyek PLN kan, terus tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang mendapat dampak negatif justru jauh lebih banyak itu masyarakat. Kamu begitu proyek itu selesai, kamu pindah. Tapi masyarakat yang di situ tidak mungkin pindah kan? Tidak mungkin pindah. Bagaimana tanggung jawab mereka terhadap masyarakat? Itu sampai sekarang, sampai saya tanya kemarin di Bali, dia bilang, kira-kira ada tidak tanggung jawab waktu kakak audiens dengan Pemda? Begitu, mereka punya tanggung jawab terhadap masyarakat Mataloka di sana bagaimana? Dia bilang sampai sekarang juga belum jelas. Nah, itu yang jadi antisipasi buat kita juga, jangan sampai kita iya, begitu ada masalah mereka lepas tangan, kita yang gigit jari di sini kan. Jadi waktu di Mataloka itu kan saya coba menggali beberapa informasi kan. Nah, jadi waktu saya kunjung ke luapan lumpur panas itu, nah itu kan belum dipagari sebenarnya. Oke. Itu sekitar Desember, tanggal 20 Desember 2024. Itu belum dipagari dengan pagar bambu yang hari ini ada. Sekarang sepagar ya? Sekarang sudah pagar. Dan begitu kita mau wawancara pemilik lahan itu, teman-teman bilang mereka sudah merasa kayak tidak berani untuk mau menyampaikan apa yang mereka rasakan. Nah, jadi sebenarnya 1 minggu, jadi saya tuh akhirnya coba melihat postingan-postingan di FB. Jadi sebelum 1-2 minggu sebelum saya sampai untuk dokumentasi itu sebenarnya warga setempat juga sudah ada yang mendokumentasikan sendiri dan viral di FB kan. Kemudian karena saya juga membuat video langsung di lokasi, sehingga viral sama-sama. Itu lewat sekitar sebulan kayaknya. Akhirnya dapat informasi kawan dari Mataloka bahwa sekarang itu mereka sudah pagar dan baru dibayar katanya oleh pihak perusahaan untuk lokasi terdampak itu.
Dibayar berapa? Pasti kurang tahu dibayar berapa. Maksudnya untuk ganti rugi. Karena begini waktu kita nonton di berita, terus ada kawan-kawan dari Wali juga yang memang mereka turun langsung ke sana. Selain dampak sosial yang mereka rasa, sampai rumah yang pro baku lawan lagi dengan rumah yang kontra. Salah satu dampak yang dia lihat betul-betul itu korosi. Masyarakat punya seng rumah itu hancur lebur, terus air bersih juga akhirnya debitnya berkurang. Itu kan juga dampak-dampak negatif yang akan berpengaruh sekali dengan kita yang notabene mata pencarian masih dari pertanian. Karena saya kan sampai juga di bagian atas kan, ya rumah warga yang atap siang semua, dan saya punya dokumentasi masih sampai hari ini saya simpan. Itu biar nanti kasih tunjuk yang pro itu. Jadi saya bilang, nah kalau selama ini mungkin baca berita, sebenarnya kan ada video-video juga kan. Nah itu kan kadang orang lain itu kan belum terlalu yakin. Betul. Akhirnya saya bilang sudah, ajak kawan dengan motor. Saya bilang kau mau saya, biar saya videokan sendiri. Akhirnya saya videokan semua dengan rumah-rumah yang siangnya bocor apa. Abang ya, korosi kan. Iya. Nah waktu kakak berikan edukasi ke masyarakat, itu bagaimana tanggapannya mereka? Banyak yang akhirnya sadar sebenarnya. Jadi ada yang dahulunya ragu-ragu, ada yang sempat mau mendukung. Itu akhirnya sudah mulai mengeluarkan pernyataan karena mereka sudah sadar dan mengatakan penolakan. Nah, ini juga menjadi satu hal yang perlu dikaji lebih baik kan sebenarnya. Kalau kita baca rekomendasi kesimpulan, rekomendasi tim investigasi yang turun barusan, nah itu kan mereka mengklasifikasikan ada kubu yang pro dan kontra. Kan orang bagi kan dua, desa Atokoro dan desa Lubah Raka. Nah itu mereka kemudian lebih fokus pada pemilik lahan nih. Oke. Nah, kalau kita baca di situ ada pemilik lahan yang menghendaki. Oke. Menghendaki untuk mereka diikut sertakan dalam studi banding. Oke. Nah, saat kita berdiskusi berdialog dengan tim investigasi, itu ada salah satu pemilik lahan. Itu yang meminta bahwa berikan dahulu kepada kami penjelasan semua dampak. Sehingga nanti baru kami memutuskan mendukung atau menolak. Nah, masuk akal terus. Sehingga kalau kesimpulan yang benar kan seharusnya kan mereka kan masih ragu-ragu nih. Pasti ada 1-2 orang yang pro, benar pro. Tetapi pemilik lahan dalam konteks ini yang hadir saat tim investigasi turun, nah itu kalau diklasifikasikan lebih tepatnya itu kan masih ragu-ragu sebenarnya. Masih abu-abu. Masih abu-abu. Mereka mau mendengar dulu penjelasan segala aspek secara tuntas, mau diberangkatkan untuk studi banding lagi, sehingga kan mereka kan masih ragu-ragu sebenarnya. Betul. Sehingga belum tepat dikategorikan menjadi pihak yang mendukung. Seperti itu. Akhirnya sekarang bagaimana? Mereka sudah studi banding? Belum. Oh belum. Rencananya kapan? Sudah ada info belum? Saya sendiri tidak tahu informasinya kapan, dan kalaupun terjadi itu pasti informasinya saya tidak akan tahu. Mungkin tahu setelah mereka sudah berangkat. Karena begini, begini. Betul. Banyak sekali hal dan informasi yang harusnya bersifat publik itu justru tidak diketahui oleh publik. Iya, betul. Itu yang kendalanya di situ. Saya contohkan saja ini. Hadirnya tim investigasi. Nah, kita kan menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur kan. Tim itu independen. Iya kan? Independen investigasi. Tapi nah, kita kan paham ini. Kan masyarakat itu kan paham juga apa itu investigasi, apa itu independen toh. Nah, kita paham. Tetapi apakah benar itu independen? Kan tidak, fakta di lapangan kan tidak. Orang Wali juga mengatakan hal yang sama. Karena ketika tim independen itu isinya di dalam itu kubu sebelah semua. Bahkan sekitar 3-4 hari. Nah, 3-4 hari sebelum kedatangan tim itu, nah itu kan ada pemasangan patok baru dan 2 pilar di lahan warga. Jauh di persimpangan ke Kampung Lowokoba. Nah, hal ini kan kita tanya. Kita tanya di grup WA. Mungkin ada warga masyarakat yang tahu. Bahkan ada salah satu pemilik lahan yang sempat bertanya di FB. Kemudian saya coba tanya ke staf PLNU Nusra. Tetapi itu kan tidak dijawab. Nah, jadi warga masyarakat di sana itu mendapat surat undangan
Nah, surat undangan itu hanya untuk pemilik lahan. Oke. Jadi fokusnya mereka itu kepada pemilik lahan yang rencana akses jalan. Oke. Sehingga kalau kita mencermati, itu seolah-olah bahwa yang masih berkeberatan ini yang akses root, pemilik lahan yang punya akses jalan ini. Padahal tidak begitu faktanya di Atokore. Di Atokore itu yang lahannya mau dibebaskan untuk akses root maupun di Welpet, masyarakat sekitar dan masyarakat lain itu menyatakan penolakan. Nah, oke. Sekarang macam kayak menyebut penolakan ini berarti bukan cuman di luar Lembata ya. Artinya Iya. di Lembata juga mayoritasnya menolak. Mungkin yang mendukung ini yang ya kalau mau omong kasarnya seperangkat Iya. pemerintahan yang mungkin punya agenda lain. Dan itu Ini bukan kita curiga, bukan kita tuduh sih, tapi segetol-getolnya Bang Geotermal. Karena geotermal itu megawattnya itu besar. Untuk ukuran Lembata kayaknya tidak membutuhkan sekali sebenarnya. dan benar saja. sebenarnya kita bisa membuktikan ungkapan bahwa yang getol ini adalah aparat. Iya. Itu terbukti dalam dokumen UKL-UPL hasil pengolahan kuesioner. Itu ada begitu. Makanya itu bahasa saya yang sempat saya keluarkan di saat kehadiran tim investigasi. Karena saya bertanya, saya bilang masa bisa aparat statusnya E1 tidak tahu apa-apa, tidak pernah dilibatkan dalam hal-hal berkaitan dengan rencana PLTP, tapi menyatakan dukungan. Itu kan sesuatu hal yang kan tidak mungkin agak terjadi ganjil, kan. Iya. Dan kalau seandainya omong geotermal Lembata dengan sebegitu besarnya itu sebenarnya ada. Ini jadi pertanyaan hampir semua orang-orang yang mengadvokasi geotermal. Hampir di NTT ini mereka sampai bilang pulau geotermal, ya kan? Iya. Di kata-kata Flores itu adalah pulau geotermal. Pulau geotermal, pulau panas bumi. Pulau panas bumi. Pertanyaannya masyarakat NTT ini ada butuh berapa banyak sih listrik? Sedangkan kita ini kan kalau ngomong listrik kita sudah ya memang ada yang masih nol. Tapi kalau mau dihitung secara keseluruhan NTT itu sudah 90%. Masyarakat sudah tercukupi kebutuhan listrik. Iya. Butuh sebegitu banyak buat apa? Ya kan jadi pertanyaan kan. Iya. Kalau seandainya kemarin waktu saya diskusi dengan Mak Walhi juga saya jadi banyak mengerti bahwa ternyata selain geotermal itu ada banyak alternatif lain untuk membagi tenaga listrik. Hanya mereka bilang dari PLN sudah menyangka bahwa mereka butuh yang berkesinambungan. Yang energinya berkesinambungan, tidak pakai musiman. Kayak kemarin dari Wali sarankan cahaya matahari, Iya. arus laut, apalagi angin. Tapi itu kan bilangnya itu musiman. Sedangkan mereka membutuhkan yang berkesinambungan. Tapi kesinambungan ini terlalu besar sebenarnya. Ini terlalu besar sebenarnya. Apalagi dampak negatifnya juga banyak kan itu. Banyak sekali. Jadi hari ini kalau kita mau lihat, kalau kita mau jujur, kan banyak orang juga kan mempertanyakan itu kan. Iya. Oke, kenapa kamu tolak? Kan di mana kan dukung-dukung semua ini berapa daerah? Di mana? Saya bilang, nah, coba kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Provinsi Bali kan. Kita bisa baca di berita itu. Iya. Apa itu, Kak? Karena mereka ini kan memutuskan secara Pemprov untuk menolak PLTP dan mendorong penggunaan sel matahari kan, PLTS kan. Apakah NTT tidak bisa? Iya. Harusnya bisa. Kita ini panas kurang apa panas nih? Apa yang Lembata ini kan panas sekali. Iya. Kita, sekarang untuk PLN Lembata kan masih pakai diesel. LTD. Iya. Dan saya rasa cukup. Ini industri apa yang terlalu besar di sini sampai membutuhkan listrik yang begitu banyak? Jadi begini, saya itu akhirnya menduga. Ini dugaan ya. Nah, garis bawah itu dugaan. Karena saya itu menduga berdasarkan apa yang saya amati. Oke. Pengamatan saya itu dari sejak awal izin itu ada dan sudah dilakukan pengeboran. Kemudian demo tolak tambang emas apa semua. Nah, kan di tahun yang bersamaan, nah ini kan jalan 2 izin ini kan. Oke. Geotermal atau DI dengan masuk. tambang emas. Akhirnya karena demo warga masyarakat semua, akhirnya kan dia. Diam. Oke. Oh ya tambang emas juga tolak kan itu ya? Kemudian di tahun 2000-an
2023-2024, begitu isu tambang emas Kedang itu muncul lagi, geothermal sama, juga. PLTP juga sama. Gejolak lagi geothermal itu. Sehingga di bulan Mei, sekitar tanggal 16 Mei 2024, itu pihak PLN kemudian bersama dengan putusan dari pemerintah kecamatan dihadiri oleh Sekcam dan 5 anggota DPR itu hadir di Desa Togore dalam rangka pembebasan lahan. Oke. Nah, disitulah saya coba bertanya dan menyampaikan dugaan. Saya bilang saya menduga kuat bahwa getolnya PLTP ini pasti juga akan untuk mendukung tambang emas di Kedah. Sinkron dengan tambang emas di sana. Bisa jadi, karena kalau macam kayak di Flores itu kan ini kuat sekali muncul sampai mau buka cabang di mana-mana, karena setelah itu kita tahu ternyata ada mungkin memang ada wisata premium di Labuan Bajo, tapi ternyata ada agenda lain juga di Pulau Padar kan. Iya, dan itu Pulau Padar, iya. Itu butuh listrik banyak itu. Betul banget. Sedangkan kalau kita tahu untuk kebutuhan listrik di Pocoleok apa di mana itu depot titik geothermal ada di situ, tapi masyarakat di situ baru merasakan listrik itu 5-6 tahun kemudian. Iya, artinya bahwa prioritas geothermal itu sebenarnya bukan ke masyarakat. Bukan ke masyarakat. Jadi kadang-kadang kalau macam kayak minta maaf ya Pak Gub, kadang-kadang kalau Pak Gub bilang ini untuk kesejahteraan masyarakat itu tipu sebenarnya. Itu agenda lain sebenarnya. Iya, karena kalau saya ini dukung sebenarnya untuk Pak Gubernur ini banyak punya kebijakan-kebijakan yang saya dukung. Tapi untuk geothermal ini sudah kita jangan baku tipu. Kita sudah tahu sama-sama. Karena tidak mungkin masyarakat tidak membutuhkan listrik sebanyak itu. Macam kayak begini kakak. Listrik masyarakat ini berapa sih kebutuhan sehari? Iya. Tidak banyak. Apalagi macam kayak ya paling mungkin sebulan kalau kita butuh tidak sebanyak yang harus dikeluarkan. Apalagi satu titik itu saya rasa bisa mencukupi satu Pulau Flores. Nah terus buat apa buka titik banyak-banyak, ya kan? Kayak di Lembata yuk, kalau cukup untuk diesel ya sudah cukup untuk diesel saja kan? Kenapa mesti buka lagi geothermal ya? Nanti ada fungsi, ada dampak negatif lain ke masyarakat. Ada satu hal, ini soal keberlanjutan ya, energi ya. Nah, sempat beberapa referensi yang saya tahu, ini. Nah itu waktu kita studi banding ke PLTP Kamojang, itu mereka mengatakan begini, ada sumber produksi yang lama, itu sudah ditinggalkan. Oke, terus? Karena tidak menghasilkan tekanan dan uap yang cukup untuk memutar sebuah turbin. Oke. Sehingga dilakukan lagi pengeboran di titik yang lain. Kan kalau dalam konteks keberlanjutan, kan seharusnya sumur yang pertama ini kan harus terus dipertahankan dan menghasilkan energi seperti yang diharapkan. Okay. Kan seperti itu. Iya. Ternyata itu ditinggalkan. Jadi harus mengebor bor baru sumur baru lagi di titik yang lain. Kira-kira sumur yang lama itu ada dampak tidak tuh? Pasti ada dampak dong. Waktu itu kita memang sempat meminta untuk mengunjungi lokasi beberapa titik sumur bor yang lama yang ada di sana. Ada satu yang di Kawah Kamojang, tetapi kan mereka bilang waktu jumlah kita terbatas sekali, sehingga kami itu hanya pas berangkat pulang sudah keluar dari PLTP kan ada satu titik sumur kan di pinggir jalan. Kita turun foto dari luar karena dipagar keliling. Sehingga memang banyak hal yang sebenarnya tidak berhasil diperoleh cukup banyak saat kita melakukan studi banding itu. Akhirnya berapa referensi kita coba cari dari luar. Kita cari referensi dari luar, bertanya-tanya di warga-warga masyarakat, bagaimana soal curah hujan, seperti itu. Kadang-kadang ada satu kesimpulan yang mungkin kurang ajar juga kalau saya omong ini, tapi maksudnya begini, jangan sampai kita nih mereka bilang pulau panas bumi terus mereka korek listrik dari sini mereka bagi ke daerah lain. Itu jujur saya tidak suka. Makanya jangan sampai menyengsarakan kita terus masyarakat yang lain karena kebutuhan listrik diuntungkan. Iya. Daerah lain yang diuntungkan nanti kita dapat dia punya yang dampak-dampak negatif. Iya. Kalau kita mau bandingkan ya kayak Flores, bandingkan Flores dan Pulau Jawa saja. Sudah pasti, sudah jelas bahwa kebutuhan listrik pasti jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Dan mereka apa di sana? Jangan sampai listrik yang dari Flores alihkan ke sana, mereka tambah makmur, kita di sini tambah miskin. Itu kan siapa yang mau dulu itu kan? Jadi kadang-kadang omong geothermal ini saya punya kesimpulan cuma satu. Selama NTT itu masih mata pencarian masih dari bertani, masih beternak, jangan coba-coba korek. Cuman itu sih. Dan memang konteks ATD hari ini, lahan yang dibebaskan itu adalah lahan pertanian. Lahan pertanian, nah itu. Yang
kalau kita bandingkan topografi, kondisinya, itu lahan yang paling dekat, mudah diakses oleh warga dan paling datar. Dan paling menghasilkan lah pasti. Paling menghasilkan. Karena itu kan wilayah-wilayah resapan juga sebenarnya. Iya. Karena di lembah. Di lembah, ya. Nah, ini kan lokasi ini yang mau dialihfungsikan. Itu kurang ajar kan. Kemudian ekonomi. Nah, menariknya begini. Studi UKL UPL. Nah, itu mereka menguraikan 90-an sekian persen warga Atadaya adalah petani. Apa rekomendasi dari mereka? Warga masyarakat petani ini diberikan modal pertanian, pelatihan, peralatan pupuk dan sebagainya. Pertanyaan lanjutan, kalau hari ini kau lepas kau punya lahan, itu barang mau buat apa? kemudian kau mendapat semua bantuan, ini kau mau bertani di mana? Terus, oke. Kan begitu kan? Iya. Karena di sana itu kuat sekali. Awalnya itu kuat sekali pengaruh dari dampak positif itu. Itu bahkan orang bilang, oh nanti di sini itu dibuat pemandian air panas. Kemudian pengolahan air, kemudian dibuat persawahan modern. Saya bilang sumber air Atadaya dari mana? Aduh, saya sudah pernah sampai. saya sudah pernah sampai dan saya merasakan betul bahwa air susah. Air susah setengah mati. Susah sekali. Makanya waktu dengar bilang titiknya di batu air, saya nyambungin, terus kamu air dari mana? Setahu saya, geothermal itu paling makan air bersih. Karena untuk menggerakkan turbinnya itu harus membutuhkan air bersih. Dia tidak bisa air lain, dia harus air bersih. Nah, kalau air bersih untuk kita kebutuhan sehari-hari saja kurang, terus untuk industri ini dari mana? Nah, sekarang kakak, kalau kira-kira untuk khusus Lembata saja, Iya. saya mau menanyakan ini, kira-kira forum komunikasi pemuda Atakore ini, kalau misalkan menolak geothermal, sedangkan kita tahu memang kebutuhan listrik itu butuh, itu mutlak. Masyarakat butuh. Pernah tidak di dalam forum ini diskusikan kira-kira kalau kami tolak, solusi yang kami kasih itu seperti apa? Itu pernah diskusikan dulu? Kita pernah menyampaikan. Oke, terus? Jadi kita mendorong untuk penggunaan dari sumber energi lain, matahari misalkan. Oke. Nah, kan kita bisa mencontoh dari provinsi Bali kan? Oke, berarti rujukannya itu dari Bali ya? Dari Bali. Oke. Kan banyak ini bangunan-bangunan di Lembata ini kan yang luas-luas. Dan kalau kita lihat topografi Bali dengan Lembata mirip-mirip. Daerah Mirip-mirip. pinggir pantai, panas. Oke. Jadi kenapa tidak mengembangkan yang lebih ramah ini? Kan pemerintah kan bisa berinisiatif kan? Iya. Atap-atap yang ada ini kemudian dipasang panel surya semua. Iya. Jadi satu desa itu bisa buat satu desa buat satu panel sudah lumayan itu. Lumayan kan? Iya. Seperti itu. Nah, kenapa ini tidak pernah terpikirkan? Kita pernah bertanya, pernah mengusulkan dan pernah bertanya di saat sosialisasi. Oke. Jadi PLTP Atadaya itu ada 2 kali sosialisasi. Temanya sama sebenarnya, hanya beda tempat. Beda tempat, beda hari. Beda hari. Nah. Dan harapannya beda hasil. Apa jawaban dari mereka? Mereka jawab bahwa, oh itu terlalu mahal. Oh, itu mahal bilangnya. Nah, hal ini juga terulang kembali waktu saya coba ikut Zoom meeting sekitar 2 bulan lalu. Itu ada ICERS atau CERS itu. Mereka yang adakan. Jadi, saya juga bertanya hal yang sama. Kenapa di NTT ini tidak mengembangkan dari panel surya? Tenaga surya. Mereka menjawab juga bahwa biaya. Akhirnya kami berkesimpulan, oh iya, ternyata yang lebih diutamakan ini adalah finansial. Oke. Jadi ini antara untung dan rugi. Masuk, ya. Itu. Ya. Kemarin juga kakak perempuan yang dari Wali juga ngomong bilang ini namanya pemain tunggal toh kak. Dia sampai membahasakan sebagai bahasaku bahwa ini kan pemain tunggal toh kak. Jadi hitungannya itu untung rugi. Untung rugi. Mereka tidak peduli lagi dengan masyarakat itu dampak negatifnya seperti apa. Yang mereka berpikir bagaimana untung buat mereka. Untung buat dan mereka. sebesar-besarnya untung buat mereka dan sekecil-kecilnya rugi buat mereka. Dan mereka tidak berpikir lagi dampak negatifnya untuk masyarakat itu apa. Itu apa ya? Jadi karena mereka penjawaban selalu, oh ini karena cost-nya sangat tinggi apa semua. Oke. Akhirnya kami membuat kesimpulan. Kami menyampaikan ke warga bahwa ini lebih ke untung dan rugi. Untung rugi. Ini finansial ini. Bisnis jadinya. Bisnis, memang bisnis. Memang sekalipun itu perusahaan listrik negara.
Tapi kan banyak hal itu kan ya turut serta di dalam kan. Bagaimana perubahan kebijakan, peraturan perundang-undangan Harusnya. semua itu kan ada semua. Harusnya bisa berpihak pada masyarakat lah. Kalau memang seandainya, ya ini artinya contoh konkret bahwa kadang-kadang pemerintahan itu tidak berpihak pada rakyat. Kalau kita mau kasar, ya. Itu kami alami sendiri. Jadi begini, konteks ATD, PLTP ATD itu kita punya rujukan. Itu pernyataan Pak Pejabat Bupati di saat mereka melakukan ekspos. Penjabat bupati siapa? Pak Paskalis Ola Tahu Bali. Oke. Waktu dia lagi menjabat. Iya. Terakhir. Nah, jadi setelah pertemuan yang pembebasan lahan bulan Mei 2024, kemudian sekitar bulan Maret April kan diadakan ekspos. Kemudian ada beberapa pernyataan yang masih kita pegang. Itu beliau menyampaikan bahwa sampaikan kepada warga, kepada semua masyarakat saya, warga Lembata terkhususnya ATD, itu segala sesuatu dampak positif negatif itu dibuka semua. Sampaikan secara jujur, jangan ada yang ditutup-tutupi. Oke. Itu pernyataan Bupati yang kita pegang sampai hari ini. Apa pelaksanaan di lapangan? Tidak ada. Itu melenceng jauh. Perlu semua tahu ya, warga semua tahu bahwa sosialisasi yang terjadi itu atas tuntutan dan desakan kita. Padahal itu kan harus sebuah kesadaran dari perusahaan kan. Nah, itu merupakan tuntutan kita, desakan kita. Dari bulan Mei berlanjut saat Stuba. Itu bukan Kemudian, inisiatif dari mereka ya? Bukan. Karena bulan Mei itu mereka sudah turun bertemu di desa dalam agenda pembebasan lahan. Oke. Makanya karena saya juga tahu bahwa mereka turun, saya ikut ke desa. Dan hal itu yang saya kritisi. Harus adanya sosialisasi apa semua itu, segala aspek. Dengar kata warga masyarakat, dengar forum adat, dan itu kami sampaikan dan tekankan lagi saat studi banding. Oke. Nah, akhirnya kan disanggupi untuk dilaksanakan. Nah, di Atakore itu sosialisasi belum tuntas. Karena yang kami mau itu semua aspek. Aspek keteknisan, ekonomi, budaya, sosial kemasyarakatan, bencana dan mitigasi. Betul. Itu harus. Tapi kita bisa lihat dari baliho yang dipasang. Apa beliau? Itu pengadaan lahan. Lompat jadinya. Lompat. Kemudian itu masih koma, jadi di Atakore itu masih koma. Oke. Masih ada panjang. Kita saling memahami, saling mengerti saat itu untuk mengakhiri sementara. Karena sudah sampai jam 9 malam. Oke. Nah, kalau di Nubai Heraka itu kan lebih cepat, sekitar jam 2, jam 3 itu kan sudah selesai. Mulai jam 9 pagi, sekitar jam 2, jam 3 itu selesai. Di Atakore itu masih berlanjut. Akhirnya kita disampaikan bahwa karena Forkopimda, Pak Pejabat mereka masih pulang ke Loleba, karena sudah jam 9, belum ada dan tidak disiapkan makanan, makan malam maksudnya. Akhirnya minta untuk kita koma dulu. Koma dulu. Oke. Nah, sehingga jelas sekali apa yang disampaikan oleh Pak Pejabat. Kita koma dulu, nanti kita siapkan waktu khusus lagi untuk bisa menjawab semua yang ditanyakan oleh warga masyarakat. Nah, hal itu belum terjadi, jadi lanjutan itu belum terjadi. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tetapi lewat 2 minggu, nah itu kan perusahaan dalam satuan tim pengadaan lahan, itu kan melakukan verifikasi dan pemasangan pilar lahan warga. Sekarang ini, jadi sudah dipasang di sana? Sudah dipasang waktu itu. Jadi sosialisasi belum tuntas. Sampai dengan sosialisasi soal bagaimana mekanisme inventarisasi lahan dan tumbuh-tumbuhan semua, dan mungkin estimasi harga mungkin seperti itu. Tetapi mereka sudah turun melakukan pengukuran, bahkan pemasangan pilar diam-diam. Itu kok ngajar? Dan ini hanya terjadi di desa Atakore. Jadi bayangkan 2 welfare. Welfare 1 tuh ada di desa Nubai Heraka, welfare 2 ada di desa Atakore. Tapi yang pemasangan pilar diam-diam itu hanya terjadi di Atakore. Makanya kami bertanya, kenapa terjadi seperti ini? Apakah ini kan saya bertanya kan, apakah karena memang ketua tim pengadaan lahan itu orang Nubai Heraka? Oke. Kan
tim yang sama kan, Iya. tim yang sama sehingga seharusnya itu kan perlakuan di dua lokasi itu kan sama, kan begitu. Jadi itu menimbulkan konflik sebenarnya, menimbulkan konflik, kemarahan warga masyarakat. Siapa yang kendalikan kemarahan warga masyarakat? Kami forum. Mereka marah ngamuk, kami yang tahan mereka. Jangan ambil tindakan apapun. Oke. Biarkan kami yang melakukan pendekatan dan penyelesaian. Kita chat, WA, tanya, pakai surat lisan untuk minta mereka amankan pilar, tidak ditanggapi. Sampai sekarang. Tidak ditanggapi. Pilarnya masih ada sampai sekarang. Kita sudah amankan. Oke. Kita ketemu dengan Pemdes, ketemu BPD, lisan dan tulisan pakai surat, minta untuk mereka amankan. Karena warga yang pemilik lahan ini kan lagi marah nih sebenarnya. Tapi kita tahan. Jangan terpancing untuk menyebabkan konflik atau tindakan pidana. Betul. Kami akan berupaya untuk mereka bisa amankan sendiri. Tapi itu juga tidak. Itu juga tidak. Nah, warga ini kan sudah tidak sabar lagi. Sampai kami yang sebagai penanggung jawab forum ini, itu juga sempat mendapat bahasa kasar juga. Ama kalau kamu tidak mampu tuh omong saja. Kan begitu. Dari masyarakat. Dari warga masyarakat pemilik lahan. Akhirnya saya bertanya balik. Sekarang Bapak mau, mereka maunya apa? Ama, kita cabut sendiri. Akhirnya kami cabut dan saya ingatkan, silakan cabut mandiri, kita siap fasilitasi untuk cabut, jangan kasih rusak pilar, dan kita amankan di kantor desa, dan jangan ada yang rusak. Akhirnya semua bersepakat, Cabut. kita cabut. Bahkan memang ada beberapa pemilik lahan yang sebenarnya sudah cabut mandiri. Jadi mereka pasang dengan memperdaya warga, kemudian warga tidak puas langsung mencabut dan taruh di situ. Kita Buang di amankan situ. semua, kita amankan semua. Bahkan ada sekitar 4 pilar tuh yang mereka tumpuk di satu pohon di kebun warga. Itu juga kita amankan semua. Susun baik-baik di kantor Masih ada desa, kita dokumentasi, hitung jumlahnya, dokumentasi, laporkan lisan ke kepala desa. Kepala desa. Betul. Saya dengar entah ini kabar burung atau kabar ayam, tapi bilang kepala desanya dukung. Iya. Kalau mau dibilang kepala desa atau Korea dukung tuh iya. 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 Makanya atau mungkin karena itu makanya pemasangan itu hanya ada di kepala. Karena kalau tidak mungkin mereka pasang tanpa izin kepala desa. Oke, baik. Ini saya sedikit jelaskan soal dukungan dari seorang kepala desa ya. Dukung kepala desa Atakore itu sudah diungkapkan oleh beliau sendiri. Itu di saat di studi banding PLTP Kamojang. Oh, dia ikut. Iya, dia ikut. Jadi saat kita sudah pulang dari PLTP Kamojang, kan Abang Hengki saya kan sudah mulai menyuarakan penolakan. Karena coba membayangkan, membandingkan luasan hutan konservasi kan. Iya. Jadi sudah Abang Hengki mengutarakan penolakannya dengan alasannya, saya juga sama. Kemudian malamnya itu dibuat agenda mendadak yang tidak ada dalam rundown acara Stuba. Apa itu? Nah, itu kita berkumpul bertemu untuk menyatukan sikap sebenarnya. Itu di salah satu kafe di luar kota. Nah, di situ dan pada momen itulah kepala desa di Menyatakan depan sikap. semua menyatakan bahwa dia mendukung, bahkan dia bilang semua warga Atakore semua itu mendukung, sehingga kita semua ini harus menyamakan persepsi agar kita pulang Lembata itu jangan ada ribut-ribut lagi kan begitu. Tapi akhirnya kita bantah di situ. Berbagai hal kita diskusikan dan buat beberapa tuntutan untuk bisa dilakukan itu. Kira-kira dia kasih alasan kenapa dia dukung? Nah, alasan yang selalu beliau utarakan itu bahwa mereka ini kan bagian dari struktur pemerintah. Dan kalau kita coba lihat tim pengadaan lahan dari beberapa berita, kepala desa juga masuk dalam anggota tim pengadaan lahan. Pengadaan lahan. Begini Pak Kades, ini pesan buat Pak Kades saja. Kepala desa ini kan mereka punya dana desa sebenarnya. Kalau mau bilang kepala desa ini dia itu presiden kecil lah. APBDes-nya ada, BUMDes-nya ada. Ada, iya. Tidak usah sibuk dengan maksudnya kalau yang bikin statement seperti itu kalau camat saya mengerti karena mereka dia kan dipilih memang dipercayakan kan. Tapi kepala desa ini kan dipilih dari masyarakat sendiri. Mengapa diterol beban sebenarnya? Jadi begini, ada hal yang mungkin banyak tidak atau belum diketahui oleh publik secara luas. Jadi beliau tuh pernah menyampaikan, secara lisan tuh menyampaikan bahwa
jika di Atagore itu ada 1-2 orang saja yang menolak, itu dia tidak akan mengizinkan dilakukannya pengeboran. Oke. Ya. Nah, kemudian karena kita advokasi dan advokasi kita di kampung itu dia tahu. Kita menyampaikan lisan dan dengan surat juga. Nah, kemudian saat forum desa, kan banyak orang yang mengusulkan dari sosialisasi itu mengusulkan untuk segera dilakukan forum di desa untuk bisa menyatukan persepsi dan menyatakan sikap. Oke. Mendukung atau menolak, mendukung alasan apa, menolak dengan alasan apa kan. Nah, dan saat forum desa itu sebagian besar warga yang hadir itu menyatakan penolakan. Terus? Tetapi berita acara itu mereka berupaya menghindar untuk tidak membuat dan menandatangani berita acara penolakan sampai sekarang. Dia ini kenapa sih? Dan memang saya sendiri juga merasa heran karena ada salah satu saudara kita ini ASN lah, kan dari seminar budaya di kampung, kemudian sosialisasi, ini kan tidak pernah hadir. Kaget-kaget di saat forum desa untuk pengambilan keputusan dia hadir. Sebagai? Dia hadir sebagai apa? Entahlah dia hadir sebagai apa. Tapi kan masih menjadi warga Artu kan. Dia hadir, kemudian memberikan beberapa pemikiran apa semua kayak gitu. Tertundanya penandatanganan pernyataan masyarakat. Kemudian mau dibuat lagi uji petik independen di desa. Nah, kemudian coba mau barter data dengan saya. Mau barter data dengan saya. Dia bilang nanti saya kasih dia data semua apa yang saya ketahui. Kemudian nanti dia kasih bagaimana riwayat LTP Mataloko. Saya bilang kan saya bisa pergi Mataloko. Kan saya punya keluarga dari juga. sana. Nah, kemudian sejak itu sampai sekarang kan sudah tidak muncul lagi. Artinya maksudnya ini mereka mau datang ke Lola, tapi kita sepulang dari situ. Ya namanya kalau kita pakai bahasa Lembata kan begitu. Mereka mau tipu-tipu, para kita sepulang dari situ. Kalian sudah pergi di situ toh. Kita sepulang dari situ. Nah kakak, ini terakhir. Kira-kira ini kita bahas bahwa saya sepakat bahwa hampir semua titik yang tahu bahwa di daerah mereka ada titik geothermal itu mereka menolak. Dan kebanyakan penolakan itu muncul dari masyarakat sendiri. Artinya masyarakat sudah mulai sadar itu kan. Tinggal ya sekarang kalau misalkan pemerintah tetap getol mau buat tetap geothermal, artinya kita juga harus peka bahwa memang pemerintah dari awal tidak berpihak pada rakyat. Tidak. Itu jadi pelajaran penting sudah supaya besok-besok jadi bahan evaluasi untuk pilih pemerintah yang seperti apa. Tapi menurut kalau dari saya kakak, kira-kira dari forum kakak sebagai ketua forum komunikasi pemuda Atagore, kira-kira pendukung pendengar ini podcast KTN ini pasti pendengarnya hampir ya kalau mau dibilang 50%-nya pastilah orang Lembata. Pasti orang Lembata karena memang KTN ini kan isinya 90% Lembata semua ini. Makanya kami secara khusus memang betul-betul mau perhatikan betul untuk geothermal di Lembata. Kira-kira cara pendengar kayak Tene untuk kalau mau membantu mendukung hak-hak masyarakat lokal khususnya untuk penolakan geothermal itu seperti apa? Cara kami mendukung itu seperti apa? Harapan kami untuk suara-suara penolakan kami itu lebih digaungkan. Lebih digaungkan. Yeah. Dan yang berikutnya kesadaran itu harus meluas. Betul. Berapa hal memang sudah kita upayakan tapi belum sampai. Karena kita ini coba masuk untuk mau berdiskusi dengan warga di kampung-kampung lain kan. Nah, satu hal yang ingin kita buang itu stigma yang sudah ditanamkan dari dulu itu bahwa PLTP ATD ini hanya punya orang Nubeheraka dan orang Atagore. Ya. Padahal luas WKP itu tuh satu kecamatan ATD. Wow. Jadi orang kecamatan ATD semua tuh pasti terdampak semua. Nah, banyak hal yang sebenarnya belum diketahui secara jelas oleh warga. Sehingga hal ini juga perlu disadari oleh semua warga ATD. Kemudian sebagian warga kecamatan
Wulandoni, sebagian warga kecamatan Nubatukan dan Lebatukan. Oke. Sebagiannya. Karena WKP itu juga masuk dalam wilayah-wilayahnya mereka. Bahwa berarti ketika geothermal itu terjadi, bahwa kemungkinan besar wilayah-wilayah itu juga akan kena dampaknya. Bisa kena dampak karena sangat memungkinkan untuk orang bisa berpindah titik bor, sumur produksi, atau sumur pantau, atau sumur reinjeksi, atau pengambilan sumber daya lainnya untuk kepentingan PLTP kan begitu. Apalagi kan Semenanjung ATD ini kan orang tahu bahwa ini kan daerah-daerah rawan bencana ya. Iya, betul. Itu orang tahu. Jadi saya berharap itu ada sebuah edukasi yang harus bisa sampai kepada masyarakat-masyarakat di kampung-kampung lain. Oke. Sehingga memang hal ini harus terus disuarakan. Edukasi itu harus berimbang ke warga masyarakat yang lain. Sehingga jangan sampai kita mengikuti pola yang dimainkan oleh oknum korporasi dan pemerintah. Bahwa ini hanya punyanya Atakore, hanya punyanya orang Nubaheraka. Karena berapa kali saya selalu bilang, kita menghindari untuk dibodohi atas sistem egois yang dilakukan oleh oknum-oknum jahat ini. Makanya di Atakore sendiri, itu partisipasi itu saya bilang, kau punya lahan hari ini, besok saya punya lahan itu saya bisa kena. Iya. Kalau hari ini kau punya, tapi kau ingat dengan kau punya sanak saudara, lahan yang berbatasan, ataupun lahan lain yang mungkin nanti akan terdampak. Sehingga hilangkan keegoan itu, dan mari sama-sama kita bangun kesadaran publik. Sama-sama saling, intinya begini ya, bahwa saya tidak tahu bahasa ATD-nya apa, tapi macam kayak dalam bahasa Adonara punya itu kayak bahasa Adonaranya apa ya? Tapi kalau bahasa Indonesia itu karma itu kan? Iya, itu juga. Karma baik, karma buruk kan tetap ada. Kalau misalkan ya, kalau hari mungkin engkau egois dan engkau punya diri, engkau tidak memikirkan orang lain, suatu saat juga akan berbalik. Iya kan? Dan sistem keegoan itu yang coba kita selama ini berupaya untuk menghilangkan itu. Betul. Berarti mungkin masyarakat bisa membantu masyarakat ATD ya khususnya. Itu dengan lebih sering menyuarakan ini. Menyuarakan ini, iya. Karena ini sebenarnya kalau mau bilang program kan program bukan program Pemkap, Pemprov ini semuanya. Program Pemprov kan ini. Jadi mungkin kali ini masalah di ATD punya, tapi setidaknya jangan hanya menjadi teriakan itu hanya dari ATD, tapi hampir seluruh masyarakat NTT. Iya. Bukan hanya orang Flores, tapi Timur Sumba juga harusnya menyuarakan yang sama. Harus menyuarakan hal yang sama. Supaya kalau misalkan nanti besok-besok di Timur mungkin ada masalah lain, kita sama-sama suarakan hal yang sama. Iya, siap. Ya. Jadi kesimpulannya kasus geothermal di NTT dan di Lembata menunjukkan ketegangan antara target energi bersih dan hak lokal. Ya kan, Kakak? Iya, benar. Antara target energi bersih dan hak lokal. Karena kalau kita omong tentang geothermal, Kak bilang semua energi pembangkit listrik yang paling ramah itu geothermal. Tapi belum cocok. Kak bilang, oke, boleh omong seperti itu, tapi belum cocok di NTT. Dia belum bisa di NTT. Dan tidak cocok. Dan tidak cocok ya? Tidak Kakak cocok. ambil kesimpulan bahwa bukan belum cocok, Saya tidak ambil cocok. kesimpulan tidak cocok. Tidak cocok? Iya. Oke, sip. Karena begini, konteks ATD itu sangat bertentangan dengan wilayah hukum adat sebenarnya. Oke. Iya, itu juga salah satu konflik sebenarnya. Iya. Wilayah hukum adat. Karena orang di ATD Semenanjung, ATD misalkan saja. Ini saya fokus pada ATD dulu ya. Nah, itu kan kampung-kampung yang ada, ini kan kampung-kampung adat. Ada ritus budaya, rumah adat. Nah, itu kan berjalan secara turun-temurun. Seperti itu. Jadi nanti dampak yang akan dirasakan itu kan dirasakan warga masyarakat adat sebenarnya. Seperti itu. Betul. Tapi yang pastinya bahwa proses geothermal ini entah itu penolakan ataupun pemasangan diam-diam tadi itu harusnya melalui proses yang adil. Ya, adil ketika mereka mau pasang, mereka harus memberitahukan warga. Warga harus tahu segala proses macam hal, transparan dan ekologis ya kan. Iya, memang harus transparan. Harus seperti itu. Jadi ini hari kita berbicara banyak tentang geothermal di Lembata. Kakak, terima kasih sudah jadi narasumber buat kami. Iya, terima kasih juga. Mudah-mudahan kasus geothermal ini kita bisa kawal bersama. KTN juga pasti akan pantau terus. Jangan sampai nanti, siapa tahu besok ada demo, pasti kami tayangkan lagi. Oh ini, sampai kalau sampai di tahap demo itu berarti kayaknya sudah final itu kayaknya. Itu artinya sudah genting kayaknya. Baik Kakak, terima kasih untuk hari ini.
Mudah-mudahan Terima kasih sukses terus banyak. buat forum komunikasi pemuda atau Korea. Mudah-mudahan mereka stop supaya forum ini bisa tidur nyenyak. Iya, kita harap. Karena saya pikir pasti ini bukan cuma di Lembata ini pemuda atau Korea ini. Saya pernah dengar karena ada yang pernah minta di kami. Oh iya. Tapi saya tidak mau sebut nama karena waktu itu kami juga ganggu dia. Bilang, silakan dukung lah. Itu kan Pemprov sekarang kan kamu punya tim dulu. Baik kakak, terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih sama-sama. Oke.